Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 28 Juni 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Matius pasal yang ke-8. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah semua itu menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan pribadi-Mu membawa kami untuk hidup dalam ketaatan. Karena itu kami mau terus memperdengarkan hati pikiran kami kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk dapat memahaminya, serta Engkau menolong untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan membacakan di dalam pasal 8 ini khusus ayat 28 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Garada, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu yang dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah yang paling berharga dalam hidup kita? Apakah harta atau jiwa manusia? Ada 2 orang yang kerasukan setan di Garada, katakan firman Tuhan. Mereka dipandang berbahaya oleh masyarakat sekitar karena melakukan tindakan-tindakan di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Mereka tinggal di tempat yang tidak lazim. Mereka memiliki kekuatan abnormal, tidak seperti manusia biasa, seringkali menyakiti diri sendiri, mengalami sakit dan menjadi tidak normal. Itulah yang dialami oleh kedua orang di Garada itu. Dan keadaan seperti itu yang membuat orang-orang tidak berani mendekat pada mereka dan tidak berdaya untuk menolong mereka. Namun ketika Yesus datang, setan-setan itu menjadi takut. Sebab mereka tahu siapa Yesus dan apa yang dapat Yesus lakukan terhadap mereka. Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia adalah Mesias yang berkuasa. Dia berkuasa untuk menghakimi baik manusia maupun setan. Setan-setan takut pada Yesus dan tunduk pada perintahnya. Tetapi ironisnya, bagaimana dengan umatnya ataupun manusia? Setan-setan diusir oleh Yesus masuk ke dalam kawanan babi yang kemudian terjun ke dalam danau sehingga semuanya mati lemas. Seluruh penduduk Gadara mengusir Yesus karena menilai perbuatan ajaib Yesus adalah kerjaan yang merugikan mereka. Saat itu terlihat ternyata kawanan babi itu dinilai lebih berharga daripada 2 jiwa yang telah dilepaskan oleh Tuhan dari kerasukan setan. Bapak Ibu Saudara-saudara,
seringkali kita kehilangan kemampuan untuk melihat sesama kita sebagai pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Kita lebih menghargai harta kekayaan yang fana, sedangkan manusia yang diciptakan menurut gambar dan citra Allah kita anggap rendah. Kita tidak peduli terhadap orang-orang yang terhilang karena perbuatan dosa mereka atau karena pekerjaan si jahat, si iblis. Kita bahkan tidak peduli jika mereka nanti akan mengalami kebinasaan kekal, terpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Kita tidak peduli akan hal itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dari peristiwa Yesus menolong orang di Gadara dengan bayaran ribuan babi yang harus terjun dan mati lemas. Mari kita melihat bahwa manusia sedemikian berharga. Untuk menyelamatkan 2 orang di Gadara harus mengorbankan banyak harta. Artinya betapa lebih berharganya 2 orang atau 2 nyawa yang ada di Gadara tersebut. Pandangan manusiawi kita ternyata sangat berbeda dengan pandangan ilahi dari Tuhan Yesus. Jiwa manusia sangat berharga di mata Tuhan. Jiwa manusia lebih bernilai daripada harta kekayaan apapun. Oleh sebab itu, marilah kita memohon pengampunan dari Tuhan karena kita seringkali tidak peduli dengan sesama manusia. Tidak seperti Yesus yang begitu peduli terhadap orang yang kerasukan, walaupun harga untuk menyelamatkan mereka begitu mahal, tetapi nyawa ataupun jiwa manusia jauh lebih berharga dibanding dengan harta. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita menghargai sesama kita manusia dengan melayani mereka, dengan melayani kebutuhan rohani mereka dan mendoakan mereka di hadapan Tuhan, supaya mereka pun boleh menemukan keselamatan yang disediakan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika kita tidak menjadi saksi seperti yang Tuhan telah perintahkan, sesungguhnya di dalam diri kita tidak ada kepedulian terhadap sesama, karena kita tahu bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ketika kita cuek, tidak peduli terhadap orang lain, tidak peduli akan keselamatan orang lain, dengan cara kita tidak mau menjadi saksi bagi mereka, baik dalam tutur kata dan kehidupan kita, sesungguhnya kita tidak menghargai nyawa orang. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, mari di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, situasi kondisi apapun, mari kita tetap menjaga. Hakikat kita adalah anak-anak Allah. Kita dipilih menjadi anak-anaknya untuk menjadi saksi-saksinya di dunia ini. Sehingga melalui keberadaan kita, ada banyak orang-orang, jiwa-jiwa yang boleh mengenal Tuhan, dan harapan doa kita mereka pun turut diselamatkan sebagaimana Tuhan telah menyelamatkan kita terlebih dahulu. Jangan kita tidak peduli. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang begitu peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar, sehingga Yesus menyelamatkan mereka berapapun harga yang harus dibayar. Demikian juga kita memandang sesama kita lebih berharga dari apapun, sehingga kita mau mempersembahkan hidup kita untuk menjadi saksi bagi mereka. Menjadi saksi, mari kita bertutur kata yang baik, mari kita bertingkah laku yang baik. Apapun yang kita katakan dan yang kita kerjakan sesungguhnya mencerminkan ada apa di dalam diri kita, siapa di dalam diri kita. Di dalam diri kita ada Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Maka tutur kata dan tingkah laku kita harus berdasarkan pimpinan Roh Kudus, sehingga hidup kita menjadi saksinya. Dan melalui kehidupan kita ada banyak orang yang boleh mengenal pribadi Tuhan yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus, dan doa kita supaya mereka pun turut diselamatkan sebagaimana kita sudah diselamatkan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman Tuhan.
Mampukan kami untuk memiliki kepedulian seperti Kristus peduli dengan manusia. Sehingga keberadaan kami yang dipilih oleh Tuhan sungguh-sungguh sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu yang peduli terhadap sesama dengan kehidupan yang menjadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, inilah diri kami. Kami sedia untuk belajar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.